Ya, dia itu adalah sama seperti yang aku bilang, Kak. Di dalam diri kita ada tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, Oke, tubuh, roh, itu sendiri, ya, roh dan tubuh, jiwa. roh, dan Ya, jiwa. Nah, sekarang ya. ketika jiwanya sakit, apakah tubuhnya ikut sakit? Sosok Allah tidak ada istilah sakit, Kak. Nah, bukan. Nah, Sekarang begini, oke. Kak, sebentar. Tubuh Ya, itu ya. adalah Bapa, jiwa itu Ya. adalah Yesus, roh itu Yesus, adalah ya. roh bagian dari Bapa, betul ya? Nah, Ya, ketika Yesus sakit, ketika jiwa sakit, apakah tubuh itu juga ikut sakit? Tubuh bisa sakit, tapi jiwa nggak sakit. Yang saya tanyakan begini, Kak. Ketika jiwa sakit, apakah tubuh ikut sakit? Jiwa secara Allah tuh tidak ada, tidak sakit. Jiwa tidak sakit. Jadi bagaimana mungkin ketika Yesus itu dikiaskan dengan jiwa, Bapa itu adalah tubuh, ketika jiwa sakit, apakah Bapa juga ikut sakit? Begini, Kak, sosok Yesus itu adalah saat dia sudah menjadi manusia baru namanya Yesus, Kak. Tapi sebenarnya dia Allah itu sendiri. Betul. Sekarang kan Jadi, 3 pribadi, 1 hakikat, ya kan? Ya. Nah, maksud saya begini, Kak, kita sekarang cobalah dulu pakai akal. Ketika Yesus metong di kayu salib, dia kan merasakan sakit nih. Betul. Nah, apakah Bapak juga merasakan sakit? Apakah rohnya juga merasakan sakit? Tidak. Nah, tidak. kalau gitu apanya yang satu, Kak? Karena saat Yesus itu menjadi Allah, itu menjadi bukan, Kak. Bukan, Kak. Begini, Kak. Bapa, Yesus dengan roh itu adalah menjadi satu. Iya. Betul ya? Nah, betul. ketika tubuhnya Yesus sakit, apakah Bapa juga ikut sakit dengan si roh ini sakit? Tidak. Terus mereka satu apa kalau kayak gitu? Karena Yesus itu adalah menjadi manusia sejati, manusia. Saya tanya satu apa, Kak? Satu apa jadinya? Satu apa? Yang 3 ini, yang roh, manusia dengan Bapa, ini mereka menjadi satu apa? Tapi dia kan dipisahkan dari Allah Bapa dan Roh Kudus ini. Dia kan dipisahkan. Jadi yang disatukan apanya, Kak? Saat dia menjadi manusia. Yang disatukan apanya, Kak? Yesus, Bapa, Roh Allah, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Iya, yang disatukan apanya, Kak? Dari yang 3 berbeda ini? Memang yang disatukan, ya memang dia satu, Kak. Cuma waktu dia menjadi manusia, dia begini, Kak. Betul. Aku terima. Ya. Bapa, Putra, Yesus dengan Roh Kudus. Nah, roh ini kan adalah roh yang tidak nampak. Bapa juga tidak bisa kelihatan, Yesus bisa kelihatan. Nah, ketika Yesus metong di kayu salib merasakan sakit, apakah Bapa juga merasakan sakit? Tidak. Nah, apakah roh juga merasakan sakit? Tidak. Nah, pertanyaan saya, Yesus sendiri yang merasakan sakit, kemanusiaannya, kedagingannya. Pertanyaan saya ini begini, jadi yang kata kakak mereka adalah satu apanya, Kak? Saat mereka di surga, Kak. Saat mereka di surga, dia memang. Oke, waktu mereka di bumi yang disatukan apanya? Yesus itu sendiri dia menjadi manusia sejati 100%. Enggak, betul. Waktu Yesus di bumi, Yesus menjadi manusia. Nah, roh Tuhan itu masuk ke dalam diri Yesus, betul kan? Nah, Bapa itu sekarang di mana? Di surga. Berarti nggak satu dong mereka? Tapi dipisahkan. Allah Bapa itu sendiri memisahkan Yesus itu untuk jadi waktu Yesus di bumi, di bumi, berarti yang cuma satu rohnya dengan Yesus. Ya. Bapa ada di surga. Ya. Nah, jadi yang 3 menjadi satu, apa yang mau disatukan ini? Dia terpisah, Kak. Dia waktu dia di surga itu dia bersatu. Iya. Oh, berarti waktu di surga. Berarti waktu di bumi mereka nggak bisa disatukan. Nggak bisa. Terpisah. Nggak bisa. Iya. Oke, jadi waktu di bumi Yesus dikatakan apa ketika tidak bersatu dengan Bapaknya? Maksudnya, maaf Kak, ulang. Loh, kan Yesus dikatakan Tuhan, dikatakan Allah karena ada Bapa di dalam diri Yesus. Nah, ternyata Bapa masih ada di sorga. Yesus sudah dilahirkan di bumi, jadi roh itu udah menyatu. Nah, pertanyaan saya, ya kan, ketika Yesus di bumi,
Bapa belum ada di bumi karena masih di sorga, mereka Yesus dikatakan apa di situ? Yesus dikatakan sebagai Mesias. Saya tanya, Tuhan atau manusia? Dia Tuhan juga, tapi dia saat waktu jadi Yesus itu dia manusia. Sekarang aku tanya, Tuhan yang mana yang ada di dalam diri Yesus ketika Yesus masih di bumi? Ya dia sendiri adalah Tuhan, Kak. Yang saya tanya, Tuhan mana, Kak? Karena Bapa itu masih ada di sorga. Cuman Yesus Iya. dengan rohnya yang ada di bumi. Nah, Tuhan mana yang ada di dalam diri Yesus sehingga Yesus dikatakan Tuhan? Ya dia adalah firman Allah itu sendiri, Kak. Saya tanya, Tuhan mana, Kak? Dia Tuhan juga loh, Kak. Dia Tuhan juga, sama begini loh, Kak. Kan saya udah kasih contoh tadi, Kakak. Seperti Kakak itu sendiri, kita sendiri, tubuh, roh dan jiwa kita tuh nggak bisa dipisahkan kan, Kak? Memang nggak bisa, tapi Kakak sendiri yang ngomong. Sosok Kakak sendiri yang Allah ngomong. itu. Tunggu dulu, Kak. Jangan kita terlalu panjang, Kak. Saya kalau terlalu panjang Bodrek tuh nggak mana, akan bodrek? nangkap betul, Kak. Saya cuma bilang, waktu Yesus di bumi, yang ada di dalam diri Yesus cuma roh. Betul kan? Iya, Nah, Bapak Iya. di mana? Bapak di mana? di surga. Di sorga. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Kak Frizen, ya. Nah, jadi ketika Yesus ada di bumi, nah, ketuhanan Yesus itu di mana? Yang mana? Tuhan mana yang ada di dalam diri Yesus? Sehingga Yesus dikatakan Tuhan. Ya memang Tuhan itu sendiri, Kak. Karena memang Loh, dia ada Allah, Tapi Allah itu sendiri. katanya firman yang telah menjadi manusia. Jadi Iya. firman itu adalah Allah. Berarti Allah itu, Yesus itu adalah Allah, betul kan? Iya, betul. Nah, tapi sementara, aduh, Sony, kau kalau buka mute lagi, betul saya yang akan turunkan kau. Dari tadi kayak gitu aja, doubling. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapa di surga, hanya Yesus dengan rohnya di bumi, nah, ketuhanan Yesus ini dia dapat dari mana? Kenapa bisa dikatakan jadi satu? Kakak yang mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat. Sementara Bapaknya ada di sorga. Yesusnya dengan rohnya ada di bumi. Mereka berpisah. Terus jadi di mana Iya. kesatuan mereka ini? Kesatuan mereka ini di mana? Tapi dia itu adalah Allah itu juga, Kak. Saya nggak Sama tanya seperti itu, Kakak. Kak. Bagaimana mungkin Allah Iya. ada di dia sementara Bapaknya ada di sorga? Paham nggak sih kakak maksudku? Tadi kan aku udah bilang sama Kakak. Oke, sekarang begini. 3 pribadi 1 hakikat seperti tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaan saya, Iya. apakah jiwa saya bisa pergi dari tubuh saya? Ya, nggak bisa. Nah, sekarang Bisa, Bapak di mana? Kakak. Oh. Nah, Ah. beda, Kak. Kakak, Dengan loh. kealahan itu beda, Kak. Jangan bedakan, Kak. Kakak yang membuat konsep tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Sekarang kita analogikan itu. Ya, Nah, boleh. ketika tubuh saya ini bisa nggak tanpa jiwa? Bisa kalau Kakak mati, tubuh Kakak Loh, dan Kak, roh dan jiwa Kakak. lucu kakak ini. Kakak menceritakan mati. Sekarang Yesus kan masih hidup. Sekarang ku tanya, kakak yang bilang katanya nggak bisa dipisahkan. Iya. Nah, ketika saya mati, apakah jiwa saya ikut mati? Enggak, Jiwa masih hidup. hidup. Sekarang ku tanya, jiwa itu apa, Kak? Ya di dalam diri kita ada jiwa loh, Kak. Ada jiwa. Iya, jiwa itu apa, Kak? Jiwa itu apa, Kak? Seperti roh kita gitu loh, Kak. Oh, walah Tuhan. Pantaslah. Pantas. Jiwa Pantas. dengan roh kita itu bersatu, Kak. Saat kita mati, daging kita yang mati, yang membusuk, terus roh dan jiwa kita itu terangkat. Jadi dia itu roh dan jiwa kita tuh bersatu, Kak. Sekarang bentuk jiwa gimana, Kak? Jiwa bentuknya gimana, Kak? Jiwa bentuknya adalah roh, Kak. Aduh. Pak, Kak. Boleh dokter spesialis SPD DGG ya, spesialis kedagingan Bunda Nora kayaknya sudah mulai garuk-garuk kepala. Gimana? Masih sanggup Bu dokter kedagingan? Bukan. Kakak coba cari deh definisi jiwa tuh apa, Kak? Apakah sama dengan roh? Ya ampun, Kak. Ya Allah. Jiwa itu dan roh itu tuh dia nggak kelihatan, Kak, di dalam diri kita.
Saya nggak tanya kelihatan, Kak. Nah, ketika ada orgil, kita membilangkan dia kan sakit jiwa. Nah, apakah rohnya juga sakit? Itu beda kali ya kak ya. Sakit jiwa itu Beda kali ya. Beda kali ya. kakak Saya jangan tanya lagi sekali. Iya. Kak, saya tanya lagi sekali lagi. Ketika ada orgi lewat, kita katakan dia sakit jiwa. Apakah berarti rohnya sakit? Tubuhnya sakit? Sebenarnya tuh tubuhnya sih yang sakit kak. Loh, Kalau orang Ji- sakit ji- jiwa gila, berarti dia tubuhnya sakit, Kak. Allah Akbar, Kak. Jiwa itu batin. Reason, jiwa itu batin, manusia itu jiwa. Perasaan, pikiran. Aduh, Kak. Itu jiwa itu. Kenapa lari ke tubuh? Lanjut. gimana? Sebentar, saya tanya dulu gimana menurut Pak Dokter Handi Celebes, spesialis bedah otak, gimana? Sedang saya meramu sebuah racikan, ini belum ketemu formulanya nih. Sabar dulu ya. Selama beratus-ratus tahun ternyata Bang Hadi belum nemu spesialis ini. Oke, Bang Sony Kristen apa Muslim? Doubling lah Dia mampus. dari tadi doubling, sakit kali Ya udah. aku, Bang. Sekarang Ya, Bang. begini, Kak Frizen. Ya, lanjut Bu Dokter. Bisa nggak bedakan jiwa dengan roh, Kak? Ya, Ya. jiwa itu memang tidak terlihat karena itu menyangkut tentang perasaan, Kak. Kebatinan kita, Kak. Ya. Nah, kalau roh itu ditetapkan ke dalam tubuh kita, itu untuk menunjuk untuk membangkit, maksudnya itu untuk menjadikan kita tuh masih hidup. Itu roh. Iya. Iya. Nah, kalau roh sudah diambil dari tubuh kita menjadi jasad. Tetapi ketika jiwa kita sakit, kita belum tentu menjadi jasad karena masih ada roh. Nah, bagaimana mungkin roh dengan jiwa kakak samakan itu sama? Orang sakit jiwa belum tentu tubuhnya sakit, Kak. Cuman akalnya aja yang sudah rusak. Oh, diam dulu Gabriel. Halo, kopi ke sini apa? Oke, mungkin dalam hal Oke, ini ya mungkin saya hanya bisa merasakan roh dan jiwa saya dan secara dan tubuh saya. Oke. Nah, Kakak, sekarang Kak gini Nora- dulu. Sebentar dulu, Iya. Kak. Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya saya tanya, tubuh itu adalah Bapa, jiwa adalah Yesus, roh itu adalah roh yang ada di dalam diri manusia. Pertanyaan saya, ketika Yesus disalibkan, apakah tubuhnya ikut sakit, Bapa itu ikut sakit, roh itu ikut sakit, Tubuhnya yang sakit. Yesus tubuhnya sakit, Yesusnya sakit, Bapa dengan roh tidak ikut sakit. tidak. Nah, jadi bagaimana mungkin mereka menjadi satu? Ya saat mereka di surga, Kak. Kalau kakak cerita saat mereka di surga, terus waktu Yesus di bumi, kenapa dikatakan Tuhan? Karena memang dia Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia, masuk ke dalam kandungan Maria. Oke, Tuhan yang berasal dari mana? Dari Allah itu sendiri. Oke, Itu pada Allah waktu Yesus, sendiri. iya, pada waktu Yesus dilahirkan ke bumi, Bapa itu juga ada di dalam diri Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bagaimana mungkin Yesus dikatakan adalah Bapa itu sendiri? Karena malaikat itu malaikat Tuhan yang berbicara kepada orang-orang yang di sekitarnya. Bang, kakak jangan bawa Lukas 2. Kakak harus bawa Lukas 1. Karena apa? Yang melahirkan Yesus itu adalah ibunya, bukan gembala. Iya kan? Ya. Nah, ya. nanti kalau saya tanya, mana yang lebih berhak tahu? Yang dilahirkan ini Tuhan, ibunya atau gembala? Ya. Ibunya. Nah, dikatakan di dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria apa? Dia melahirkan Tuhan atau seorang anak? Seorang anak. Tapi Nah. dari Roh Kudus. Betul. Roh Kudus itu kan adalah roh suci yang Iya. diberikan Tuhannya kepada di dalam Bunda Maria. Dikatakan kenapa roh suci? Karena Bunda Maria melahirkan itu tanpa adanya hubungan. Bunda Maria itu adalah seorang wanita yang suci. Bukan Iya. berarti bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya itu cuma satu, Kak. Yang satu ini apa? Itu aja saya pengen tahu. Dia adalah Allah itu sendiri, Kak. Bagaimana mungkin dia Allah itu sendiri sementara Bapaknya ada di sorga, Kak?
Kan saya tadi udah bilang Kak, Allah itu mau jadi 100 biji, 100 mau jadi kan dia Biji ternyata biji bukan Tuhan. Oh, biji ternyata. dia mau seperti apapun dia bisa Kak. Dia mau Berarti bisa jadi menjadi apa aja ya? menjadi 1000 dia bisa aja. Berarti Namanya dia maha bisa kuasa. jadi apa aja ya? Ya namanya Bisa? dia maha kuasa Bang. Ya bisa lah. Oh gitu. Dia mau- Bisa nggak? Namanya Bisa dia nggak maha Tuhan kuasa, Anda? dia maha besar. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak? Justru karena dia maha kuasa makanya dia itu waktu saat dia disalib, saat menjadi manusia dia disalib lalu mati lalu bangkit. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Saya ulangi lagi. Bisa atau tidak Tuhan Anda yang maha kuasa itu berubah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Oh, berarti kalau tidak maha kuasa sebutannya maha kuasa atau bukan maha kuasa? Dia bisa aja menjadi apa aja Bang, menjadi Loh, enggak, pertanyaan saya, ketika dia sudah menjadi Tuhan, pertanyaan saya, ketika dia sudah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, sebutannya Tuhan maha kuasa atau Tuhan tidak maha kuasa? Tuhan maha kuasa. Loh, kan udah nggak maha kuasa. Tapi dia tetap Allah itu sendiri, makanya dia maha Alamak. kuasa terus. Apapun Allah, Yesus itu tuh maha kuasa Bang. Ya udah, sekarang pertanyaan terakhir, bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Bisa kalau dia mau. Berarti bukan Tuhan ya? Iya, seperti apa yang dia mau jadi nggak Tuhan, mau jadi apa kan? Ya, berarti kalau dia berubah menjadi Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Kan ada lagunya itu suka-suka Tuhan. Kalian sama. Kacau ini. Lanjut Bang Handi, lanjut Bunda Nora. Gabriel, saya tunggu. bentar. Aku peringatin dulu Gabriel, Bang Handi. Aku peringatin dulu Gabriel. Iya. Gabriel, saya peringatkan Anda, kalau masuk itu jangan asal buka-buka mute. Tunggu disuruh ngomong dulu baru ngomong gitu loh, Bang. Ya. Gini Ardi, dia udah Ini udah bukan bingung komal, dan kita ini tahu bukan benar. komal sembarang. Ini adalah komal klinik penyembuhan oten gitu loh. Mampus ya kau, bukan saya yang nendang. Lanjut Bang Handi. Bu, sekarang ini di surga kan ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Nah di surga sekarang ini Bu, ini yang ketiga ini udah menyatu atau masih berpisah Bu? Sekarang udah bersatu Bang. Bersatu. Berarti Tuhan Ibu itu tubuhnya anaknya Maria yang namanya Yesus. Di dalamnya ada Bapa, ada Roh Kudus gitu. Di dalamnya adalah Yesus, Roh Allah itu sendiri. Bukannya Yesus yang di luar, badannya kan Yesus. Yesus ya. Ya, kan terangkat sama badannya Bu, laki-laki dia naik ke surga ya Bu ya. Ya dia saat dia menjadi manusia dia adalah terlahir sosok laki-laki. Waktu naik ke surga masih laki-laki nggak? Dia naik ke surga dia udah tidak laki-laki lagi. Jadi dia itu sudah bersatu dengan Allah. Jadi waktu dia menjadi manusia dia mempunyai jenis kelamin. Sekarang anaknya Maria yang laki-laki kemana? Ya dia udah di surga. Dia bukan disebut lagi anak Maria sekarang ini. Dia memang Allah itu sendiri Bang. Kan gini loh Bu ya, kan yang terangkat ke surga ini anaknya Maria yang laki-laki atau bukan? Iya. Oke, anaknya laki. Sampai di surga itu masih laki-laki nggak? Udah enggak. Berarti hilang kelaki-lakiannya dalam perjalanan. Karena dia itu adalah Roh Allah itu sendiri Bang. Jadi nggak bisa kita bilang dia laki-laki. Karena saat dia manusia, ya dia laki-laki memang. Kan gini loh ya Bu. Kalau luga tambunan ini. Iya, kan ini loh Bu. Terangkat ke surga kan disaksikan oleh banyak orang. Yang terangkat kan laki-laki anaknya Maria. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Sampai di surga ini anaknya Maria ini masih laki-laki atau bukan lagi? Dia udah sampai di surga itu dia adalah Allah sendiri. Udah jadi dia udah nggak berjenis kelamin lagi dia Bang. Berarti jenis kelaminnya hilang dalam perjalanan. Karena dia bukan manusia Bang. Saat dia menjadi manusia, dia menjadi Siapa yang ngambil itu Bu? Jangan, Yang ngambil siapa Bang Andi? Maksud gue gini loh Bu, kita harus pakai akal lah ya Bu ya. Yang terangkat, ya begini Bu, dengerin dulu. Yang dikubur anaknya Maria,
Bangkit Iya. masih anaknya Maria. Yang makan ikan goreng masih anaknya Maria. Yang terangkat ke surga masih anaknya Maria, laki-laki. Sampai di surga kok berubah bukan laki-laki. Berarti ada yang hilang ini, Bu. Karena Pertanyaannya dia ini Allah itu sendiri, pertanyaannya Bang. adalah Bu, ini kelaki-lakian Ya. Yesus ini hilang di mana gitu loh. Karena dia udah nggak di bumi lagi, Bang. Kalau saat dia di bumi, dia adalah sosok laki-laki. Iya kan, di bumi laki, terangkat ke surga berubah bukan laki. Nah, berarti Karena hilang dia dong dalam Allah. perjalanan. Karena dia Allah itu sendiri, Bang. Jadi dia nggak bisa kita bilang dia itu adalah laki-laki. Kalau udah saat dia di surga, udah menjadi bersatu dengan Allah, itu dia nggak bisa kita bilang dia laki-laki. Fisiknya Yesus sekarang itu, tubuhnya Yesus sekarang ada di mana, Bu? Fisiknya Yesus itu udah ke surga, Bang. Berarti tubuhnya yang laki-laki udah di surga, betul? Bukan, dia tidak ada lagi dia jenis kelaminnya, Bang. Saat dia Jadi menjadi tuh- manusia, dia punya jenis kelamin, Bang. Ya, kalau begitu saya tanya, apakah Yesus punya tubuh di surga? Dia itu sudah bersatu dengan Allah. Saya nggak nanya bersatu dengan siapa, punya tubuh atau tidak. Ya, dia udah menyatu dengan Allah, Bang. Iya, maksud saya tubuhnya ini loh yang pernah dipakai di bumi masih dipakai nggak di surga sekarang? Bagaimana? Dia udah bukan sosok Yesus lagi loh, Bang. Berarti kalau begitu saya tanya, Yesus hilang di mana? Udah naik ke surga, Bang. Iya kan naik ke surga, berarti masih ada di surga Yesus itu. Ada Yesus di surga, tapi Ah. dia itu saat dia di bumi, dia sosok Yesus, Bang. Ya, Yesus di surga ini masih disebut Yesus nggak? Enggak. Jadi Yesus hilang. Ya. Oh hilang dari tadi ngomong kek. Ya dia udah hilang selesai. Nah, Anaknya Maria Bang hilang Andi, udah cukup. Bang Andi, nanti kalau Iya. dia kembali lagi kedua kalinya tuh laki-laki lagi nggak? Ya, kalau saat dia ke bumi, dia turun lagi sosok laki-laki. Aduh, Oh, berarti ke laki-laki aja disimpan di bumi kali. Menjadi manusia, saya kan udah bilang kalau saat dia menjadi manusia, Bang, dia adalah dia sosok laki-laki, Bang. Jadi sekarang di surga bukan manusia dia. Dia bukan, dia Allah itu sendiri, Bang. Pertanyaannya anaknya Maria kemana? Naik ke surga. Ya di surga anak Maria kan masih. Anaknya Maria laki atau perempuan, Bu? Saat dia di bumi, dia laki-laki, Bang. Saat di surga bukan lagi anak Maria. Dia bukan lagi anak Maria, tapi dia Allah itu sendiri. Pertanyaannya anaknya Maria hilang di mana? Ya udah naik ke surga, Bang. Berarti ada di surga anak Maria nggak hilang. Bang, Betul nggak, Bu? saat dia di bumi, dia menjadi anaknya Maria, Bang. Kalau dia di surga, dia bukan anak Maria lagi, namanya, Oh, Bang. berarti Yesus ini anak durhaka, nggak mengakui ibunya lagi. Bukan tidak mengaku. Memang dia itu Allah itu sendiri. Nggak bisa abang buat seperti ke akal pikiran abang sendiri. Nggak bisa abang jangkau kealahan itu. Abang Jadi, jangkau dengan menurut- abang sendiri. Jadi, Nggak bisa. jadi menurut ibu, Yesus ini sudah melupakan ibunya. Ya tidak lah, Bang. Cuma semua. Sedangkan abang aja Tuhan nggak melupakan loh. Apalagi ibunya. Berarti Bunda Maria masih punya anak sekarang namanya Yesus, betul? Betul. Tapi Oh, berarti- tapi dia udah saat dia di bumi, Bang. Tapi saat dia di surga, dia bukan anak Maria lagi namanya, Bang. Dia udah Allah itu Status sendiri, udah menyatu status dia. status Bunda Maria dengan Yesus sekarang ini statusnya sebagai apa, Bu? Status Bunda Maria dengan Yesus. Dengan Yesus di surga. Allah itu sendiri. Kalau Yesus itu Allah itu sendiri, tapi manusia Maria itu adalah manusia sempurna. Artinya Bunda Maria ini menuhankan mantan anaknya gitu. Karena dia Allah itu sendiri, Bang. Iya, berarti anaknya Maria ini hilang loh, Bu. Karena dia udah menyatu dengan Allah. Iya, berarti hilang dia sekarang anak Maria. Kira-kira nih kalau ibu bermimpi nih, Bunda Ya. Maria nanya, Ibu Pri, lihat anak gue nggak nama Yesus? Ibu jawab apa? Udah naik ke surga.
Berarti anak Bunda Maria di surga dong sekarang. Ya saat dia di bumi, ya anaknya Maria memang. Kok di bumi lagi? Katanya di surga. Kalau di bumi lagi memang. Kan nanti kan balik lagi ke bumi di kedatangan kedua. Ya, naik kedatangan kedua nanti dia sosok manusia lagi gitu loh Bang. Jadi Tapi saat ini sebelum dia turun ke bumi, dia itu bukan manusia tapi dia udah bersatu dengan Allah itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Jadi tubuhnya sekarang ada di mana tubuhnya? Dia tubuhnya itu udah ke surga gitu loh Bang. Dia Ya, berarti udah kalau tubuhnya udah di surga, berarti Yesus punya tubuh di surga, Bu. Tubuh kemuliaan. dia udah menyatu dengan Allah itu sendiri, bukan manusia lagi Bang. Waduh. Kalau di Hilang surga dia bukan manusia lagi. Bukan manusia, sosok manusia kedagingan kita itu seperti kita manusia biasa ini, bukan. Berarti sekarang ini kesimpulannya Yesus hilang. Dia bukan hilang tapi dia naik ke surga. Ya berarti ada Yesus di surga, anak Maria. Iya, tapi dia bukan sosok manusia lagi. Berarti hilang anak Maria itu, yang laki-laki. Ya udahlah cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu berakal deh ya. Oke. Makasih kembali lagi. Maaf ya Bu ya. Gak apa-apa Bang, makasih. Ya makasih. Lanjut yang Makasih Kak lain. Nora, makasih Bu. Berkati kalian semua, amin. Belum menemukan formula ini saya nih, saya masih meracik. Maaf ya, saya belum menemukan formulanya nih. Lanjut lagi Pak Nora. Ya kita sapa dulu, Iya. sapa dulu izin Bang Andi. Kak Neni, selamat malam. Selamat malam Bang. Islam atau Kristen? Kristen Bang. Kristen. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau? Enggak, coba ke Mbak Neni dulu. Coba ke Mbak Neni. Menurut Mbak Neni, Yesus sekarang di surga masih laki-laki atau bukan lagi laki-laki? Kalau menurut saya laki-laki karena dia bapak Bang. Nah, beda pendapat. Laki, berarti masih punya fisik ya? Kalau di surga dianya itu saya nggak tahu Bang karena belum pernah masuk surga soalnya. Masih di Soalnya dunia. Yesus berkata di Lukas 22:69. Ini kalau ini harus pakai data nih, karena dia belum pernah ke surga. Nah, datanya tertulis mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi saat ini Yesus itu anak manusia di surga menurut data gitu loh Bu. Menurut Alkitab ya Bang ya. Iya, Lukas 22:69, coba Ibu baca deh. Itu digambarkan seperti itu Bang. Oh, digambarkan. Digambarkan Jadi- seperti itu. Cuman intinya gini lah Bang ya kan yang kita bahas ini kan Yesus ya kan. Iya, Yesusnya Bu. Kenapa lahir ke dunia menjadi manusia? Bukan itu, udah selesai itu Bu pembicaraan tadi, ini udah kembali ke surga nih. Kenapa kami percaya Yesus itu adalah Tuhan? Itu sih inti permasalahannya kan. Kenapa? Nggak ada yang mempermasalahkan Bu. Kenapa Yesus itu Tuhan? Kami percaya gini Bang. Abang ingat dulu. Ya, Kenapa silakan. kami percaya Yesus itu adalah Tuhan? Sekarang yang kami percayai Tuhan Yesus itu membawa kebaikan, kuasa dan kebaikan penyembuhan. Dia tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik. Makanya kami percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan waktu ada di muka bumi? Di usia berapa? Kalau masalah usianya saya kebetulan masih umur 40 Bang. Belum sampai. Enggak, Yesus kira-kira. Dia kan pernah jadi bayi, umur sehari, seminggu. Waktu jadi bayi udah Tuhan nggak dia? Bang, kalau abang balik tanya seperti itu, Mm-mm. Tuhan Yesus itu lahir ke dunia Bang, ingin menyatukan kuasa dan mukjizatnya. Ya saya nggak nanya itu. Kan Yesus ini Bu dengerin dulu Yesus. Bu dengerin dulu Bu. Yesus ini kan Tuhan menurut Anda. Yesus itu nggak ujuk-ujuk loh langsung tiba-tiba keluar dari situ langsung berkumis. Dia kan berproses dari bayi dulu. Ya, Saya pertanyakan, ya mulailah dari umur 0 sampai 3 tahun deh. Umur 0 sampai 3 tahun dia udah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan tuh? kalau menurut kepercayaan kami ya Bang, kepercayaan kami dalam bentuk dia bayi di dalam perut Tuhan maupun dia Perut di Tuhan? surga.
di dalam perut manusia maupun dia naik ke surga nanti, dia tetap adalah Tuhan di Oke, dalam berarti kepercayaan saya, Pak. ya menurut kepercayaan Ibu, Yesus waktu bayi sudah Tuhan dia, kan gitu ya. Nah, Oke, kira-kira apa yang dikerjakan Tuhan waktu bayi, Bu? Apakah dia sudah bisa jalan sendiri? kalau abang tanya seperti itu, pertanyaannya seperti kayak mana ya, Bang ya? Ya kan saya tanya bayi loh, Bu. Tuhan loh ini beda dengan bayi lain. Hanya ada satu bayi di dunia ini, Anda katakan Tuhan, bayinya Yesus. Kalau bayi lain mah nggak usah gue tanyain, gue juga pernah jadi bayi. Ini kan bayi aneh ini, jadi Tuhan. Makanya saya tanya gitu loh. Pertanyaan abang ini mau mementahkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kan, Bang? Nah saya nanya doang Ibu, biar kuat iman Ibu bahwa bayi ini adalah Tuhan, loh Bu. Bang, kalau abang mau mementahkan kepercayaan seseorang dengan cara mencari Bukan kekurangan, mencari, Bu. Ini fakta kenyataan Yesus pernah jadi bayi kok. kan di firman itu dikatakan abang, Tuhan Yesus itu turun ke dunia menyerupai manusia untuk menunjukkan kuasanya. Oh berarti dia manusia bukan Tuhan. Menurut abang dia manusia, menurut saya dia Tuhan. Nah, kalau begitu berarti dari bayi dia sudah jadi Tuhan. Ya, dia tetap Tuhan di hati saya karena Oke. Kira-kira menurut Ibu Tuhan itu maha kuasa nggak? berkuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Langit dan bumi dan seluruh isinya. Oke. Kira-kira Yesus ini sudah waktu bayi udah bisa mencari makanan sendiri nggak? Bang, kalau abang tanya kayak gitu nanti saya cari yang lain, nanti abang salah loh, Bang. Nanyanya Kan yang Ibu normal-normal mengatakan aja tadi, lah, Bang. Ibu sendiri yang ngomong Yesus ini Tuhan waktu bayi, Tuhan maha kuasa. Abang pertanyaan abang tadi, dari tadi pertanyaannya sama dengan itu terus sama kakak Kristen itu. Itu Ya karena aja. karena Ibu sendiri yang bicara bahwa bayi ini adalah Tuhan. Abang menimbulkan dosa loh, Bang. Kok dosa orang cuma nanya kok. Abang bolak-balik loh, tadi sudah dijawab. Ya udah kita bawa ke dewasa deh. Waktu dia dewasa, apa yang dilakukan Yesus waktu dewasa menunjukkan dia Tuhan? Banyak Bang, kalau Satu apa? banyak, tapi Apa nggak itu? usah Alkitab ya. Ya. Tidak begitu hafal Alkitab. Saya sedikit, saya tidak berani bilang banyak. Kalau saya bilang saya tahu banyak, Tuhan mengatakan Ya udah langsung aja Bu, waktu dia dewasa, apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan waktu dewasa? di waktu dia sudah dewasa, ada orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, dia sembuhkan. Ada kan Bang? Terus menghalau badai. Ada kan? Oke, saya lagi ya Bu ya. Kalau untuk orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, ya itu dokter bisa loh sekarang Ibu. Kalau dokter itu benar. Terus, ya udah Bu, taruh Bu, menghentikan badai. Waktu dia di atas perahu kan sama murid-muridnya tuh, Ya, dia lagi tertidur Bu. ya. Nah, yang tertidur ini Tuhan atau bukan Bu yang tertidur? Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan butuh tidur Bu. Tuhan menjelma jadi manusia Bang. Konteksnya itu Tuhan turun ke bumi menjelma jadi manusia. Pertanyaan saya Bu, yang tidur di atas perahu ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan perlu istirahat tidur ya. Bukan dia istirahat Bang. Dia ingin menunjukkan kuasa. Menunjukkan kuasanya bahwa saya bisa tidur gitu ya. Abang itu ndak boleh gitu loh Bang. Lah orang tertidur Bu di atas perahu. Boleh gitu loh Abang. Ndak baik loh ngomong gitu. Saya lagi ngomong. Ya ini saya lagi serius sih Bu, data yang ada loh itu. Dia tertidur di atas perahu. Murid-muridnya itu lagi di atas, di danau, di perahu ada badai, dibangunkanlah dia. Bangun dia. Pertanyaan saya Bu, kira-kira ini kalau nggak dibangunkan bisa nggak dia tahu kalau ada badai? Dia tahu ada badai Bang. Tapi dibangunkan Bu oleh orang Dia lain. sengaja tidak mau bangun supaya sengaja. murid-muridnya tahu kalau dia berkuasa dan berseru memanggil dia. Jadi sengaja dia tidak pura-pura tidak tahu ada badai supaya dia minta dibangunkan gitu ya. Tuhan itu maha tahu loh Bang. Oke, Dia maha tahu. Dia pasti tahu Abang.
Bang. Gimana sih ya Bang? Kira-kira Yesus tahu nggak? Nggak tahu Bang. Oke, Tuhan siapapun yang nggak ada di tahu. dunia, Kalau kepercayaan. Yesus sendiri berkata, aku nggak tahu. Dia nggak tahu hari kiamat. Kok dia malah tahu? Maksudnya Bang, gimana? Yesus tahu hari kiamat nggak, Bu? Tahu? Akhir zaman. Di mana tertulis, Bu? Kalau di Alkitab itu Bang bukan hari kiamat, akhir zaman. Ya, kalau Ibu agak harus saya pakai data nih. Ya Di Bang. Matius 24:36, Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Maksud Anak pun, Abang- dengerin dulu Ibu. Saya kan lagi baca data Ibu ini. Iya, oke. Hormati dong data Ibu. Siap. Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun atau Yesus pun tidak. Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Yesus nggak tahu, Bu. Bagaimana ini? Tentang hari kiamat ya Bang. Iya, Bu. Yesus nggak tahu hari kiamat. Hanya Bapa yang tahu. Yesus yang ngomong loh. Itu Yesus itu ngomong waktu di dunia, waktu dia masih di dunia enggak sih Bang? Iya, di dunia dia ngomong, Bu. Dia nggak tahu. Iya, karena hari kiamat itu terjadi Bang setelah Tuhan Yesus bangkit ke surga. Enggak, saya jangan buru-buru dibangkitin, belum dimatiin kok. Artinya Yesus di bumi dia tidak maha tahu, Ibu. Iya, benar. Tadi Ibu mau bilang maha tahu. Berkuasa, Bang. Saya tidak bilang maha tahu, berkuasa. Yakin berkuasa, Bu? Dan maha tahu. Iya. Oh, iya, maha tahu lagi tidak nggak tahu hari kiamat. Bang, itu dia mengatakan kepada murid-muridnya di waktu dia di dunia kan Bang? Memang di dunia yang saya maksud, Bu. Nggak berbicara di dalam ember. Di dunia, Bu. Maksudnya gini loh Bang, maksudnya begini. Mana? Dia memesankan kepada murid-muridnya yang ada di dunia, setelah dia nanti mati dan bangkit di surga, tidak ada yang tahu hari kiamat. Kayaknya Ibu juru bicaranya Yesus deh. Ibu lebih pintar daripada Yesus loh. Kecuali Bapak yang di surga. Oh itu loh Bang yang benar Bang. Yang tahu hari kiamat Yesus atau Bapak yang tahu hari kiamat? Yesus dan Bapak yang di surga. Orang Yesus yang ngomong dia nggak tahu kok. Bang, Yesus itu adalah Bapa dan Tuhan, Bang. Abang Yesus sendiri. puter loh, Bang. Bu, Yesus sendiri yang ngomong dia nggak tahu. Saya kasih lagi data, Bu. Yohanes 5:30. Yesus berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:30 ini Yesus Tuhan atau utusan Tuhan, Bu? Kan tadi sudah dibilang Abang, Tuhan Yesus itu lahir ke dunia sebagai anak manusia. Oh, berarti dia bukan Untuk Tuhan. menyatakan dan memberitakan firman. Berarti dia bukan Tuhan kalau dia manusia. Bang, disimak ya bahasanya. Iya, coba disimak. Menimbulkan dosa ya Bang. Loh, Ibu yang berdosa lo nanti loh, anak orang lo Tuhan kan dosa lo itu. Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia untuk memberitakan firman, Bang. Berarti sama dengan manusia, berarti dia bukan Tuhan karena dia manusia, Bu. Oke, saya ikutin omongan Abang ya. Ya jangan ngikutin, Bu, jangan ngikut gua orang Abang gua. memaksa saya untuk mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Oke, saya ikutin, Bang. Memang dia manusia, Bu. Iya, saya ikutin. Sekarang Lo mau pertanyaan kemana, Bu? Ikut kemana? saya sama. Iya, silakan. Selama Tuhan Yesus lahir ke dunia, jadi manusia, saya rasa tidak ada ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan yang tidak baik. Ada, Bu. Ada. Percaya Tuhan Yesus itu Ada jalannya tidak baik. Saya kasih data ya, Bu. Ya. Ada, Tan. Jangan Ada, seperti dia. tinggal ya Bang datanya. Ada. Saya kasih data Ibu. Ibu punya Bible nggak di situ, Bu? Matius 21 18 sampai 22, Bu. Ibu punya Bible, kalau nggak tak bantu aja biar cepat. Abang bacakan aja biar cepat. Oke. Ada yang punya Kak? Ada yang punya bisa bacain nggak Matius 21 18 22? Bang Beni bisa bacain nggak? Matius 21 18 22. Oke, Matius 18 sampai 22. 18 sampai 22. Iya. Oke.
Perikopnya baca aja dulu. Yesus mengutuk pohon ara. Oke. Pada Pertanyaan saya, Bu. Nggak usah dibaca, udah paham nih, Bu. Pertanyaan saya, Bu. Mengutuk itu perbuatan baik atau tidak baik? Bang, oke, abang mau tanyanya tentang tumbuhan ya bang? Dia mengutuk, bukan tumbuhan. Saya tanya, kutukan. Yesus mengutuk pohon. Kutukan itu terhadap tumbuhan kan bang? Saya nanya Yesusnya, bukan tumbuhannya yang saya nanya. Perbuatan dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Perbuatan Yesus yang mengutuk pohon ara. Pertanyaan saya, perbuatan mengutuk ini baik atau tidak? Tolong dibacakan. Bacain Bunda Nora. Saya bantu baca. Ya, Ya. Kak. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya benar. Puji Tuhan, makasih ya Ya, kakak. Bu, mengutuk pohon itu perbuatan baik atau tidak? Abang, Tuhan Yesus karena pohon itu tidak berbuah dengan baik, Terus? tidak memberikan kebaikan. Ah, Jadi dia mengutuk, dan yang dikutuknya itu abang, yang diperkatakan di situ mencontohkan terhadap manusia. ini Ibu Kalau gimana sih? kamu tidak bisa menjadi baik di dalam namaku, kau Ini- akan kering, imanmu akan kering seperti pohon Bu, saya ara bukan ini. itu saya tanya, Bu. Pertanyaan saya, Penjelasan nggak sih bang? Bu, Abang mau menang sendiri curang. pertanyaan saya adalah, dengerin Bu pertanyaannya. Mengutuk, perbuatan mengutuk itu baik atau tidak? Kalau mengutuk, gini bang ya, kita Dijawab. tidak usah Dijawab dulu, baik atau tidak? Berbicara tentang Tuhan aja dulu ya. Kita sesama manusia aja lah Lah, dulu. katanya tadi tidak ada perbuatannya Yesus yang tidak baik, semuanya baik. Kita mengatakan kutuk itu terhadap Tuhan. Pertanyaan saya, Bu, Yesus itu, orang jahat- Ibu kenapa panjang-panjang sih? Perbuatan mengutuk itu baik atau tidak? Menurut versinya abang, kalau Saya lagi nanya merugikan loh. ya, Hah, Saya lagi nanya sama Ibu, saya nggak ada versi, saya nanya saya Ibu. Perbuatan Yesus mengutuk itu baik atau tidak? kalau menurut Tuhan Yesus pasti baik bang. Ya Apa yang udah diperbuat Tuhan ngomong Yesus dong pasti berarti baik. Jadi perbuatan mengutuk baik menurut Anda kan gitu ya, menurut Yesus baik. Nah, oke. Jadi kalau Kristen mengutuk ya boleh lah karena ngikut ajaran Tuhannya kan gitu. Ya, Oke, cukup. Kayak gitu kali ya bang ya. Ya katanya baik perbuatan mengutuk. Perbuatan kalau sebenarnya Tadi udah ngomong loh perbuatan mengutuk baik. Ya udah contohin aja udah, lanjut. Oke. maaf Kak Neni, Nah, sebaik berantem nih sama ibu-ibu nih gara-gara dia nih. apa yang ditanya sama abang ini, kakak jawab aja. Kakak jawab aja, jangan lari kemana-mana. Apa yang fokus dipertanyakan abang ini, ya kakak jawab aja. Mengutuk baik atau tidak? Ya tidak, memang tidak baik mengutuk gitu. Jangan kemana-mana kakak ngerem. Ibu Prisen bilang tidak baik, Ibu Neni bilang baik. Yang mana yang benar nih? maaf ya kakak Prison. Kita ini satu iman. Kakak satu Kristen tapi tidak satu pikiran kak. Belum tentu satu pikiran. Jadi maksud aku gini kak.
Yang ditanya itu aku. Nanti ada waktunya kakak yang ditanya. Kakak dari tadi ditanya, aku nggak ngomong loh kak. Aku diam, aku dengerin. Oke kak, jangan bertengkar, kita kan? Jangan jangan bertengkar, jadi kan? kita nanti Dia yang dekelarin dulu nih. ditertawakan Ini sama urusan mereka, ibu-ibu Kak. loh. Kak, Ini urusan ibu-ibu. jangan sampai kita yang ditertawakan. Jadi kalau beda prinsip kita, kakak nggak perlu langsung nimbrung. Maaf ya kak, maaf gitu loh. Pak Andi yang suruh meninggalkan orang tuanya gimana? Oh, Ya itu gampang nanti. Jadi di sini kita tinggalkan ini. Saya nggak mau Anda berdua di sini. Yang jelas kalau akal sehat, saya setuju dengan Prison. Apapun itu, siapapun itu, perbuatan mengutuk tidak baik. Tapi kalau Ibu Deni bilang, ya itu baik. Ya oke aja kan. Kita lanjut ya Bu ya. Ya, Saya nggak mau Anda berdebat loh di sini. Nah, biarlah netizen yang menilai. Saya itu bijak malam ini gitu lah. Satu lagi nih Bu, masih ada nih. Menurut Ibu, di Matius 21, 12 sampai 13, perbuatan Yesus itu baik menurut Ibu atau tidak baik? Yang mana itu lagi? Anda bisa baca Ibu Prison Matius 21, 12 sampai 13. 21 12 sampai 13. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika Bukan kamu itu Matius 21. Matius 21 Nomor 12 sampai 13. ayat 12 sorry. 12 sampai 13. Lalu Iya. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Sudah Bang? Saya Bu adalah menurut Ibu Yesus ini membalikkan meja-meja pedagang itu menurut Ibu ini perbuatan baik atau tidak? Baik. Oh baik. Baik karena apa? Ya udah. Ya udah. Baik karena apa? Ya udah nggak apa-apa. Abang jangan ketawa dulu. Baik karena apa? Karena rumah Tuhan dibikin menjadi sarang penyamun. Abang jangan ngambil yang kutipan yang salahnya aja, Bang. Baca. Ya udah Iya. Bu, udah baik tadi Bu. Bagus. Iya saya akui memang itu orang salah berdagang. Kan kalau bijaknya itu kalau saya yang pemerintah, saya himbau dulu, bro, janganlah kau SP1, SP2, SP3. Ini kan tiba-tiba Yesus langsung main masuk aja main seruduk, balikin meja orang gitu loh. Pasti semua sudah punya proses, Bang. Nggak mungkin Tuhan Yesus langsung ngamuk. Tapi nggak ada tertulis Bu SP1, SP2-nya nggak ada. Tidak perlu ditulis, Bang. Logikanya berpikir. Oke, baik, Ibu berlogika. Artinya Ibu membela. Ibu membela kelakuan Tuhan Ibu ini di sini. Artinya tidak semata-mata langsung membalikan. Menurut akal Ibu sudah ada SP1, SP2, tapi nggak tertulis kan begitu ya? Nah, Oke, saya bijak loh malam ini Bu. iya, terima kasih, Abang. Sekarang satu lagi Bu. Matius 21, 1 sampai 11. Bisa dibacain Bu? Matius 21 Nomor 1 sampai 11. 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Belfeg yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Cukup. Pertanyaan kedua Ibu ini, menurut Anda, Yesus ini mengambil keledai orang udah izin apa belum izin? Pasti sudah seizinnya, Bang. Nggak ada tertulis di situ Bu. Dia berizin, nggak ada. Karena Tuhan Yesus bilang kan, kalau dibilang Tuhan Yesus yang mengambil, mereka pasti akan mengembalikannya. Nah, itu keledai itu milik Yesus atau milik orang lain? Kalau itu aku nggak tahu tak punya siapa, Bang. Milik orang Bu. Kan Yesus berkata kalau ada empunya, kalau ada orang kasih tahu.
Yesus Tuhan Tuhan Yesus berjanji membutuhkan, mengembalikannya gitu. Itu Kalau punya Tuhan- orang, Bu. Kalau Tuhan Yesus membutuhkan dan Tuhan Yesus akan mengembalikan, berarti Ya. tidak mengambil bang, cuman minjam. Ya. Minjam. Pertanyaannya, kalau ada yang dipinjam ini udah dibalikin atau belum? Kan abang yang ngasih itu, abang menurut abang udah dikembaliin belum? Belum Masih ada tulisannya di-leasing. dikembaliin, Bu. Belum Masih ada di-leasing. tulisannya. Belum ada tulisannya dikembalikan, belum ada. Oh berarti itu belum dikembalikan bang. Belum Tapi- dikembalikan sampai sekarang. Kalau dari masih di tangan Yesus. Oke. Berarti Sponsor dulu ya Bang Andi. ya silakan. Sponsor dulu. Teman-teman minta tolong di subscribe bagi yang mau aja ya channel Bang Ardi di YouTube. Ini sedang live kan, yang nonton alhamdulillah 129 orang, alhamdulillah. Yang mau aja silakan di subscribe teman-teman. Caranya klik link yang ada di bio TikTok saya ya teman-teman. Sama di follow juga kami di sini semuanya yang ada di atas. Gitu aja teman-teman informasi dari saya. Barangkali kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dilanjut para dokter-dokter yang ada di klinik kecantikan klinik penyembuhan Oten. Silakan. Satu lagi Bu terakhir ya. Ibu Prisen bisa baca Lukas 14 nomor 26. Lukas berapa Kak? 14 nomor 26. 14. Tapi kesimpulannya tadi Yesus belum ngembaliin ke ada orang loh. Kata Bu Nendi Lukas 14 ayat 26. 6. Iya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaan Bu, syarat menjadi murid Yesus apa Bu di sini? Syarat untuk menjadi murid Yesus apa Bu? Tidak membenci bang. Hah? Membenci. Gimana Bu? Tidak membenci bang. Jikalau seorang datang kepadaku, Coba ulang ia lagi, tidak. ulang lagi. Coba dibaca ulang, coba. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci ya Bu ya. Tidak membenci bang. Dan ia tidak membenci ibunya. Tidak. Ya udah nggak apa-apa. Saya sih ikut ibu, malah sudah ribut sama ibu-ibu gitu loh. Gantian dong Apa-apa. nanya Bu. Gantian nanya Bu. Ya udah ya Bu ya. Jadi statement ibu tadi mengatakan tidak ada perbuatan salah yang pernah dibuat Yesus. Banyak banget Bu. Pertama, membalikkan meja pedagang. Kedua, mengutuk pohon ara. Dengerin Bu, saya simpulkan dulu Bu, baru ibu ngomong ya. Ya. Ibu tadi ngomong bahwa Yesus itu tidak pernah berbuat salah. Pertama ya Bu ya, Ya. membalikkan meja pedagang, mengutuk pohon ara. Terus kalau ada orang belum dibalikin, menurut ibu ketiga kelakuan Yesus ini baik atau tidak? Semua yang Tuhan Yesus perbuat itu bang pasti ada alasannya. Saya nggak nanya alasannya baik atau Saya tidak. yakin alasan Tuhan Yesus itu melakukan itu baik bang. Oke baik, ngutuk baik, membalikkan meja pedagang baik, minjem belum dibalikin baik. Oke ya Bu ya, minjem barang orang nggak dibalikin baik, ngutuk pohon tidak berbuah baik. Oke bang. Membalikkan meja pedagang baik. Oke, udah kesimpulannya baik semua menurut Membenci ibu. sanak keluarganya baik. Nah itu. Maksudnya Pak? Udah jangan dibahas itu Bang. Ini aja yang 3. Oke? Yesus itu suka membunuh nggak Bu? Enggak. Orang dia mau mati kok menembus dosa manusia. Masa dia yang bunuh? Dia Bisa yang minta tolong. Bisa minta tolong Ibu Presen Lukas 19 nomor 27. Lukas 19. Nomor 27.
Lukas 19 Nomor 27. ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bah, ini gimana itu? Ya. Coba ulang Kak. Buset dah. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu dia ngomong sama siapa Kak? Perang lah. Intinya Allah itu bisa murka, Kak. Enggak, maksud saya Ibu, Yesus berkata, begini Bu, siapapun orang yang tidak suka, dengerin Bu. kenyataannya pernah nggak Tuhan Yesus membutuh di dalam Alkitab? Makanya dengerin dulu Ibu. Yesus berkata begini, siapapun yang tidak suka aku menjadi raja, bawa kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku, gitu loh. Kenyataannya ada nggak di dalam Alkitab? Ya buktinya nggak ditulis Bu, soalnya kalau ditulis ngeri kali itu. Nggak ada kan Bang? Ini ada buktinya, hukum ini loh, hukum. Yang ada itu Bang. Abang Bang ini. Adi, tadi Lukas berapa itu Bang Adi? Biar saya buka Bang Adi. Lukas berapa? 1927 Bang. Oh iya, coba Bang Aida. Bang Aida ini tadi ngakunya Kristen. Tapi ternyata kalian berdua- tanya pasti bukan Kristen. Astaga. Memang enggak Kristen aku, karena Kristen itu buatan manusia. Keseimbangannya Bu, keseimbangannya perbandingannya di sini nih. Ini sinkron nih. Matius 10:34 coba baca Bu, Prisen. Matius 10:34. Matius 10 ayat 34. Yesus Ya. membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah itu Yesus nggak pernah membawa damai di muka bumi Bu, bawa Itu benar pedang. Bang, itu benar firman Tuhan. Karena Iya. setiap anak Tuhan, anak Allah yang mau menjadi anak Allah itu dia siap dipedang Bang, dipedang Bang, dicerca, dimaki, dibunuh. Ah, itu Bang, itu tuh konteksnya Bang. Jangan ambil untuk dia membunuh Bang. Tapi itulah syaratnya untuk mengikut Tuhan, harus siap dihina, dicaci, dimaki. Enggak, Yesus datang ke bumi ini tidak membawa damai Bu. Membawa damai Bang. Baca datanya lagi deh, coba diulang lagi dibaca. Janganlah dilawan Yesus. Kata Yesus, aku tidak membawa damai. Coba diulang Kakak Prison. Coba Kakak, Prisen diulang Kakak. Ambil dari satu-satu ayat sih Kak, harus dibaca dari atas, dari bawah gitu. Jadi kalau Panjang urusannya kalau dibaca semua, ini nggak hilang loh, ini kan momennya di sini. jadi Maaf ya Pak. mengambil Kalau abang cuma ngambil konteks di Alkitab itu yang buruknya saja, akhirnya di dalam forum abang ini menciptakan gontok-gontokan Bang. Enggak lah, kita kan damai dari tadi diskusi Bu. Saya nggak pernah. Karena yang abang cari, yang abang tunjukkan hanya keburukan. Ya berarti memang ada keburukan dong kalau gitu. Loh, keburukan itu kan ada sebabnya. Tuhan Yesus marah sama Apa sebabnya? Orang dia tidak membawa damai kok Bu. Pedagang dibalikkan meja karena rumah Tuhan dibikin sarang Ya penyamun. udah pedagang udah lewat. Pedagang udah lewat. Ini tidak membawa damai. Mengambil konteksnya itu cuma di waktu Tuhan membalikkan meja. Cuman itu kan. Abang bilang Tuhan mengutuk pohon ara. Penyebabnya apa Tuhan mengutuk pohon ara? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Iya, udah tidak tahu berbuah, masih mau ambil buahnya, emosi dia. Kan lo ini loh. Nanti, iya. Kan belum musimnya. Pohon sawit lah, pohon sawit sekarang yang lagi Pohon sawit lagi. jantan. Pohon sawit itu jantan Bang. Abang pelihara enggak? Abang kan Ya ini tidak kan tuh, pelihara, gini loh Bu ya, Bu, gini loh. aja Bang, normalnya Bu, aja kita berpikir secara manusia. Kan ini Tuhan lagi lapar, terus bukan musim buah ara.
tapi dia paksakan. Setelah didekati nggak berbuah, emosi dia udah lapar, emosi dikutuklah itu pohon. Ya, oke lah kalau itu prinsip abang. Memang tertulis begitu, Bu. Komandi itu kan belum musimnya loh, belum Iya, ada belum musimnya. belum musim duren dia nyari duren. Oke. Gitu loh. Jadi kalau abang mau cari konteks untuk menjatuhkan Anda suatu- tahu nggak akibatnya? Anda tahu nggak akibatnya sekarang? Coba lihat pohon ara, kasihan kan sampai sekarang itu. Karena habis dikutuk. Saya nggak pernah lihat pohon ara bang, saya nggak kena pohon ara. Nah, ada itu. Ada yang bisa Gimana, tampilin Bang? nggak pohon ara gimana? Nggak enak dimakan, Bu. Habis dikutuk pahit. Di mana bang pohon ara? Ada, Bu, masih di daratan sana ada. Oh masih ya bang. Soalnya saya Masih nggak ada. kasih pohon ara. Bahasa-bahasa Alkitab itu Bang, dia Jadi saya tampilkan ya pohon ara seperti apa ya. Iya, coba Bang Ben tampilkan pohon ara seperti apa. Bapak siapa? Bapak Denny. Sebentar. Iya sebenarnya Bu, kan belum musimnya, kok dikutuk? Dia nggak bisa ngeluarin lah, belum musimnya. Nah ini pohon ara tuh seperti ini. Oh gambarnya ya bang. Iya, gambarnya seperti tapi itu benar dia kena kutuk Bang. ini ketika ini ya, ini ada gambarnya ketika dan muridnya mengutuk pohon ara. Nah, itu. Dikutuk lah itu, Bu. Sampai sekarang ini buah ara nggak ada yang mau makan. Nggak enak, Bu. Bang, Bang Billy paham lah. Bang Billy gimana itu pohon ara? Dikonsumsi nggak orang Yahudi? Buah fig ya. Berarti Yesus itu menandakan berkuasa dong. Hah? Iya. Berkuasa ngutuk kok Ya, berkuasa? Bu, belum Ya, musimnya. Itu sampai saat ini dia nggak, buahnya nggak bagus, itu berarti dia punya kuasa dong Bang. Iya, karena dikutuk. Iya, yang kutuk Yesus kan. Iya. Nah, kalau kita manusia biasa mengutuk, mana ada ya Bang? Mau tahu nggak balasannya dia mengutuk pohon ara? Mau tahu nggak balasannya, Bu? Baca Galatia 3 nomor 13, Bu. Minta tolong bacain, Bu. Galatia 3 nomor 13. Dia mengutuk, akhirnya dia yang terkutuk oleh Paulus. Coba Galatia 3 nomor 13, Bu. Galatia 3 ayat 13. Iya. Kristus Oke, saya bacakan ya. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena kita gitu loh Bang Coba maksudnya. dibaca diulang, Bu. Jangan dibantah dulu, dibaca dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sorry. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Siapa yang terkutuk di kayu salib, Bu? Ya, karena kita, Bang. Iya, siapa yang terkutuk di situ? Yesus. Yesus. Tadi yang mengutuk pohon ara, dia yang dikutuk di salib. Balas pantun ini. Bukan itu konteksnya, Bang. Bukan itu konteksnya, Bang. Lah, karena dia, Bu, tadi Anda udah jawab, Yesus terkutuk di tiang salib. Gitu loh. Ini karena dosa kita loh, Bang. Iya, mau karena siapa yang jelas dia terkutuk loh. Iya, tapi Abang benar lah Bang bacanya, Bang. Jangan memenangkan diri sendiri, Bang. Kagak, orang data ada kok, Bu. Kristus telah menebus kita dari kutuk loh. Nah, Iya, kalau Kristus tidak dikutuk, lalu Kristus itu tidak akan menebus kita. Pertanyaannya, Bu, siapa yang ngutuk Yesus? Karena ya dia dikutuk oleh ya orang yang menyalib dia, Bang. Kurang ajar tuh orang mengutuk Tuhan ya. Ya. Karena memang harus seperti itu supaya dosa kita bisa tertebus. Perasaan ibu nggak sedih atau apa kok Tuhan ibu dikutuk? Nggak sedih ya, Bu? Ya namanya dia Allah, Bang, ya sedih juga lah namanya. Sedih gitu loh. Manusiawi ya, Bu, harus sedih ya, Bu. Manusiawi lah, Bang. Tapi persoalannya ibu sedih, ibu manfaatkan untuk menebus dosa ibu. Lah iya dong. bang, maaf bang. Jadi di sini sedih campur happy, Bu. Di sini sedih campur happy. Abang, maaf bang ya. Gimana? Tuhan Yesus itu turun ke dunia menebus dosa-dosa kita. Bukan kami yang pinta, memang dia yang mau. Iya, Bu ya. Selamat. Kok kakak abang bilang kami bersuka? Berarti kalau ibu nggak suka berarti
Iya, ibu nggak usah bilang dosa ibu ditebus di situ kalau ibu nggak suka. Iya. No, Bang memang. Handi boleh gantian nggak Bang Handi? Ya udah cukup dari saya ya. Oke, makasih ya Bang. Bu maaf ya Bu kalau saya tidak salah ya. Maksud saya gini lah Bu. Kalau sekiranya saya tidak ada kata salah, nggak usah dimaafkan ya Bu ya. Oke, Banyak sih Bang, tapi saya maafin kok. Orang abang dari Saya, nyerah. saya ulang dulu bahasa saya Bu. Kalau sekiranya tidak ada kata salah dari saya, nggak usah dimaafkan. Sekiranya tidak ada kata salah dari saya, tidak usah dimaafkan. Nah, terus Bener dong, apa yang dimaafin kalau tidak ada salah? abang banyak salah. Saya maafin. Ya udah ya, aku minta maaf kepada ibu. Ibu baik berdua. Sekali lagi kalau ada saya hilap-hilap kata, kita diskusi Bu. Nggak boleh saling menista. Tetap ibu Kristen yang baik, kami Muslim. Iya, Kasih ya Bu ya. Boleh nggak saya bertanya sama Bang Handi atau sama Bang Benny? Iya, silakan. Bang Benny, di surat Maryam itu kan ditulis Maryam berapa? bahwa 71. Nabi, Berapa? Nabi Isa itu bangkit. Nggak, maksudnya Maryam saya tahu berapa? jelasnya, Bang. Ayatnya Saya berapa? bukan membantu. Klunya aja, klunya aja, Papa. Gua kita. Oke. Tentang Yesus bangkit. Nggak ada Yesus di Al-Quran. Surat Maryam. Oh, Nabi Isa, sorry Bang. Nabi Isa dibangkitkan, Bang. Oh, bukan Maryam, Anisa 157 itu mah. Oh, Anisa 157. Gitu Bang Bendi. Nah, di situ kan Bang, Nabi Isa bangkit. Yang Bukan bangkit, diangkat, Oh, diselamatkan. Diangkat ke langit. Kenapa diangkat? Kenapa? Karena yang mengutus dia Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, mengangkat dia supaya dia nggak dikutuk disalib. Iya Bang, yang pertanyaan saya Bang, siapa yang diserupakan di situ? Tidak disebutkan namanya. Oh Di gitu ya, Al-Quran Bang. itu tidak menyebut nama. Yang jelas ada yang diserupakan. Yang diserupakan inilah yang terkutuk disalib. Oh, berarti nggak tahu siapa orangnya Bang ya? Enggak dijelaskan namanya. Berarti bukan Yudas Bang ya? Bang Aida. Oh, itu Aida, penafsiran, tadi boleh siang, nggak? tadi siang Anda Itu sudah penafsiran. pertanyakan itu Lanjut. kepada saya. Ya, tadi siang itu di komalnya Rosipa kalau tidak salah, itu tadi siang Anda sudah pertanyakan sama saya dan saya sudah jawab. Tidak ada nama disebut di situ kecuali tafsiran para ulama. Abang-abang Sudah saya jawab tadi siang ya. izin keluar ya, sudah malam. Oke Bang. Siap. Iya, iya, terima kasih Ibu Neni. Terima Ya, kasih. salam kenal. Maaf. Ya, salam kenal Ibu Neni. Ya, sama-sama. Jadi Bang Aida tadi Saya juga minta pamit dulu ya. siang Anda Saya sudah pertanyakan itu gabung dulu kepada ada saya. musyahadat. Ya Bang Andi. Ya, Bang Beni, Bang Ardian, saya semuanya. Maaf ya, saya geser dulu, ada ya mau syahadat. Sebentar ya, saya geser dulu. baik. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Aida tadi? Lanjut Bang, lanjut dulu. Iya, selamat malam, The Gold. Selamat malam, The Gold. Ya, selamat The malam. Gold. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, apa keyakinannya, Bang? Saya Kristen. Kristen. Baik.